Baik Bu, selamat pagi. Jadi terima kasih waktunya diberikan kepada kami dan yang kami hormati Pak Agus Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan yang saya hormati Ibu selaku dari yayasan kita juga. Jadi pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kami atas kesempatan waktu yang diberikan kepada Ibu dan kepada kami untuk mempresentasikan laporan yang telah kami susun menggunakan metode ISAK 35. Jadi laporan ini merupakan bagian dari tugas akademik dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, sekaligus sebagai bentuk pembelajaran praktis dengan mengambil data dan informasi dari instansi yang kami kunjungi, yaitu yayasan kita juga ini. Nah, kami berharap melalui presentasi ini juga kami dapat menyampaikan informasi secara jelas dan relevan. Jadi sebelum kami menjelaskan laporan ini, izinkan kami menjelaskan seperti apa itu laporan ISAK 35. Jadi ISAK 35 ini adalah singkatan dari Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba seperti gereja, yayasan, lembaga sosial, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi non-profit lainnya. Kebetulan yayasan kita juga ini termasuk salah satu yayasan yang non-laba. Jadi tujuan dari ISAK 35 ini mana dia bertujuan untuk memberikan pedoman bagaimana entitas non-laba menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan. Kemudian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 ini dia meliputi yang pertama laporan posisi keuangan, yaitu setara dengan neraca, di mana meliputi aset, liabilitas, dan aset neto. Kemudian yang kedua laporan perubahan aset neto, di mana dia akan menunjukkan perubahan dana yang dibatasi dan tidak dibatasi. Kemudian yang ketiga laporan aktivitas, di mana dia setara dengan laporan laba rugi. Yang keempat arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kemudian unsur utama dari ISAK 35 ini di mana dana yang penggunaannya dibatasi oleh pihak eksternal, contohnya donasi untuk renovasi gereja, begitu seperti itu. Kemudian aset neto tidak terbatas, di mana dana yang dapat digunakan untuk operasional atau kegiatan umum organisasi. Kemudian apa yang menjadi perbedaan dengan akuntansi perusahaan gitu. Kemudian yang menjadi perbedaan itu di ISAK 35 ini tidak ada yang istilahnya laba dan rugi, tetapi diganti dengan surplus dan defisit. Kemudian di ISAK 35 ini juga dia berfokus pada tanggung-jawaban dana dan transparansi penggunaan dana, bukan pada mencari keuntungan seperti perusahaan. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai ISAK 35. Kemudian ini laporan yang telah kami kerjakan menurut ISAK 35. Jadi kemarin Ibu mengirimkan kami buku besarnya. Dari buku besar ini kami membuat neraca saldo. Jadi di neraca saldo jadi ada akun kas, bank, kas kecil, bank, dan utang. Kemudian ini yang kami menjelaskan tadi adanya pembatas dan tanpa pembatas. Jadi di sini ada pendapatan dengan pembatas. Jadi pendapatan dengan pembatas itu termasuk pendapatan dari mission, kemudian pendapatan dari kinerja mission board. Kemudian pendapatan tanpa pembatas itu pendapatan bunga. Kemudian ada beban tanpa pembatas dan beban dengan pembatasnya. Terus beban yang termasuk tanpa pembatas yaitu beban gaji dan BPJS. Kemudian itu beban gaji, pokoknya semua mengenai beban gaji dan BPJS itu termasuk beban tanpa pembatas. Kemudian beban energi, kemudian beban building, beban fee, beban face maintenance itu yang itu. Kemudian operating cost office itu termasuk beban tanpa pembatas. Kemudian beban communication
kemudian beban rent dan beban bank fees dan general admin. Kemudian beban dengan pembatasnya itu termasuk beban training, kemudian beban assistance for coordination, itu yang koordinasi kegiatan-kegiatan. Masuk di aktivitas. Iya. Kemudian juga aktivitas. Kalau yang beban yang pembatas itu masuk dengan pengeluaran rutin. Ya. Pengeluaran rutin per bulan ya. Iya. Tuh. Kemudian spesifik lagi. Mungkin ada Kakak Fit mau tambah mengenai defisit. Kenapa kami kasih masuk defisit berjalan? Karena yayasan ini kan lebih banyak beban dibandingkan pendapatan, makanya terjadinya defisit. Kalau beban tidak sih, dia maksudnya diseimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Jadi pemasukan dana yang masuk itu otomatis pengeluarannya itu untuk penggunaan gaji dan semua pengeluaran aktivitas. Terus dengan beban yang itu tadi yang pembatas itu tanpa batas. Jadi tidak ada defisit atau tidak ada dana sisa dari itu. Sebenarnya tidak ada defisit karena uangnya dipakai habis. Ini dana yang 793 juta itu diambil dari, coba cek ke atas. Kali ini kan masih tahun berjalan. Nona minta ini kan yang 2 tahun terakhir, sementara kita punya program ini masih berjalan. Jadi yang dana defisitnya itu sebenarnya itu masih akan digunakan untuk periode selanjutnya kan. Jadi dia tidak ada defisit. Begitu. Kemudian ada laporan komprehensif. Jadi dari neraca saldo tadi kami membuat laporan komprehensif, di mana masih tentang pendapatan tanpa pembatas apa saja, terus beban tanpa pembatas kayak dan total bebannya itu 692, 998, 265. Kemudian total pendapatannya 858, 389. Minta itu hari dia punya buku besar itu 2022-2023 ya? Tidak, 2024. 2023 dan 2024 saja. Iya, karena kita kan masih berjalan juga ada 2025 sekarang toh. Jadi otomatis dia dana yang ada itu kan kita ada untuk di periode bulan berikutnya, tahun berikutnya 2025. Jadi sebenarnya tidak ada defisit ya. Kan tadi kan tidak ada mencari keuntungan kan. Kalau defisit itu berarti dana masih terpendam, dana masih ada. Begitu. Jadi di laporan komprehensif ini kita mendapatkan hasil surplus di mana sebesar 92.193.647. Kemudian perubahan aset netonya akan dijelaskan oleh teman-teman. Jadi untuk perubahan aset netonya itu ada saldo awal, surplus tahun berjalan, terus saldo akhirnya itu total dari saldo awal ditambah dengan surplus. Jadi saldo akhir untuk surplus tahun berjalan minus 691, 880, 861. Terus untuk harta bersih dengan pembatasnya itu totalnya itu ada 784, terus 074, 508. Jadi total harta bersihnya itu 92, 193, 647. Sesuai harus balance dengan laporan komprehensif. Iya. Terus ada laporan arus kasnya yang kasih masuk itu perubahan dalam aset itu surplus atau defisit yang jumlahnya tadi 92. Terus ada penyesuaian untuk harta bersih itu menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional seperti beban gaji, BPJS, terus beban ini driver, terus semua bebannya tanpa pembatas. Terus ada istilah baru yang pembatas dan tanpa pembatas itu yang buat itu kita yang bingung. beda ISAK sama Ya, ini metode ini kan dia baru. Iya. Sementara kita kan tidak ada pakai metode itu kan, makanya agak bingung untuk pembatas dan tanpa pembatas tadi. Terus ini ada kas bersih dari aktivitas operasionalnya jumlahnya itu 692, 988, 265. Terus ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ini kan sepertinya itu kayak pengelompokan itu atau pelepasan aset yang atau aset jangka panjang. Sedangkan terus aktivitas investasi tadi itu yang aset jangka panjang, angka ini Nona dapat dari mana? 889001. Ini untuk aktivitas pendanaannya itu seperti kita tuh mendapatkan pinjaman atau pendapatan.
makanya termasuk dalam aktivitas pendanaan. Kalau Berarti dia termasuk dari dana pemasukan ya? Iya. Di 889 Iya, itu di pendataan. kalau investasinya itu kan kayak kita kan Iya. Tidak ada investasi. saham, Tidak ada, tidak ada. tidak Jadi ada. yang adanya hanya aktivitas pendanaan saja. Terus jadi kas awal tahunnya itu kan tidak ada, terus kas akhir tahunnya itu nominalnya 1.974.212.913. Dia harus balance dengan neraca saldo. Iya. 1 miliar. Terus laporan posisi keuangannya kas kecil, bank, terus untuk ini total aset lancarnya 907, 150, 169. Terus aset tidak lancarnya tidak ada. Jadi untuk total asetnya itu 907, 150, 169. Terus liabilitasnya hutangnya 21 juta. Terus untuk ini tadi defisit tahun berjalan itu kami kasih masuk di liabilitas yang nominalnya tadi 793. Terus dari total liabilitasnya 814, 956, 522. Terus untuk aset neto pembatasnya tadi itu kami ambil dari laporan perubahan aset neto. Jadi untuk aset neto tanpa pembatasnya minus 091, 880, 861. Untuk aset neto dengan pembatasnya 784, 074, 508. Jadi total aset netonya itu 92, 193, 647. Nah, karena balance dengan yang di perubahan aset neto tadi. Jadi untuk total liabilitas aset dan aset netonya 90, 907, 150, 169. Jadi hasilnya balance. Bisa nona nanti kirim ke tante ya? Oh ini. Terus untuk catatan CLK-nya ini. Karena ini metode baru. Iya. Terus ini nona dong buat ini ada pakai aplikasi kah atau dia Tidak, ada sendiri. secara manual Secara masuk ke mandiri. apa angka-angkanya semua. Iya, secara manual. Karena takutnya kalau kopi kita nanti hilang. Iya, hilang dan dia penjumlahannya tidak sesuai Iya. lagi. Jadi secara keseluruhan saja itu ya. Iya. CALK-nya. Kalau banyak istilah baru kan, Iya. sehingga memang itu tadi Ya. bagus juga nona berdua itu kan apa namanya bisa memasukkan data-data ini ke aplikasi yang baru ini metode ISK 35 ini. Itu. Hanya untuk tante lihat bagaimana dia punya perbedaan kan tidak tahu. Karena ada metode kami dengan yang ini kan berbeda kan. ya. Ya. Itu sudah. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai laporan keuangan yang disusun menurut ISK 35. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran dari Ibu untuk menyempurnakan laporan keuangan ini untuk depannya. Oh iya. Semoga laporan yang kami buat bisa membantu instansi yayasan ini. Iya. Ini kan metode baru, otomatis kan kita perlu belajar juga hal-hal yang baru kan, karena kita kan tidak baru mengenal metode ini, jadi kita menggunakan aplikasi Accurate kan. Iya. Ya. Kita menggunakan aplikasi Accurate untuk memasukkan semua data-data input ini. Jadi nanti ada perbedaan antara itu punya metode ISK dengan Accurate itu bagaimana, tante tidak ini, makanya nanti tante minta dia punya datanya ya. Begitu. Terima kasih kerja kerasnya, semangat ya, semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Makan ya, makan cari tante di setengah mati. Harus begitu ya, harus harus dan dipengaruhi terus sibuk Mika. Jadi waktu Kami nih. mengerti juga karena kan banyak tugas-tugas kerja. Iya, di sini. Malah Jadi kamu tadi itu terima kasih karena Tante itu masih Sediakan waktu untuk kami. Iya, makasih bilang pas besok ini bisa lah. Memang hari Sabtu tuh tante kesini, saya lupa telepon kalian berdua tuh toh. Iya. Pas mau ke desa, saya sempat datang ke kantor. Saya lupa mau telepon, bisa datang